kayu salib menebus dan menyelamatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh-sungguh lagi kita deklarasikan pujian ini, bahwa semuanya Dialah Bapa yang mengasihi kita lebih dari segalanya. Tak pernah Dia pandang bentuk dan rupa kita, tak pernah Dia ingat kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dia selalu pedulikan kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap waktu kita. Bahkan di saat kita ingin meninggalkannya pun, Dia selalu ada, siap sedia untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang telah berubahku. Engkau mengasihiku dengan selalu hati. Engkau bersama satu hari. Engkau Bapa yang mengasihiku.
kita menyembah Dia. Roh Kudusnya akan turun atas kita. Roh Kudusnya akan memenuhi kita. Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya atas hidup kita. Malaikat-malaikat di surga akan bersama-sama dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala kerajaan. Berseru dan berdoa kepada Engkau akan turun tangan bekerja atas hidup kami. Inilah hidup kami Bapa, inilah hati kami. Kami mau nyatakan untuk kemuliaan bagi nama. Bapak Ibu, mungkin saat ini di antara Bapak Ibu sedang ada yang berbeban berat, sedang ada pergumulan yang begitu sangat berat dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa tidak ada jalan sedikit pun menuju penyelesaian. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita hanya sejauh doa. Dia sanggup melakukan hal yang tak mungkin bagi kita sekalipun. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun di mata manusia. Tuhan
yang mustahil bagimu,
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Jika Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang, beban berat menjadi berkat, kami percaya segala pergumulan kami Tuhan telah tanggung di kayu salib kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah semuanya ini layak dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami siap bersorak-sorak bersukacita untuk memuliakan bagi nama-Mu. Biarlah malaikat-Mu di surga bersama-sama dengan kami bersukacita, menari-nari untuk kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap bersukacita dan bersorak-sorak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap bersukacita untuk nama Tuhan Bapak Ibu? Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita dan bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu
oleh hambanya Bapak Gembala Siang kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu akan membuat kami menang, akan membuat kami bahkan lebih dari pemenang. Dan kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba akan tumbuh dan berbuah hasil yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami, memberikan hikmat dan pengertian yang daripada surgawi, agar kami lebih dan lebih lagi memahami setiap isi dari firman. Bapa di surga, saat ini kami perintahkan malaikat-Mu di surga membentengi gereja ini, membentengi setiap hati para hamba-Hamba, dan mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, iblis roh jahat yang ingin mengganggu ibadat kami. Kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Kau, sebab firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Saat Kau bertindak, hidupku
mengatasi langit kebesaran Tuhan, mengatasi setiap kebaikan dan kemurahan senantiasa menyertakan dalam hidup kami. Bapa, betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu sepanjang minggu hingga saat ini kami bisa hadir memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Bapa, di mana waktunya kami mau belajar, bimbing kami, Roh Kudus, tuntun kami agar kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Firman bisa mengubah seluruh hidup kami, menjadikan karakter kami karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, karakter Kristus, karakter di mana ketika Tuhan datang menjemput setiap orang yang percaya, kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang iman, tentang sesuatu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar berkenan oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat salah satu tokoh di Alkitab yang sudah kita ketahui berbicara tentang bahwa tokoh yang akan kita lihat dalam firman Tuhan adalah tokoh Bapa orang beriman. Siapakah itu Bapak Ibu Saudara? Abraham tentunya. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata bahwa Abraham sebelum namanya diganti menjadi Abraham, namanya adalah Abram. Banyak orang berkata bahwa Abraham itu orang yang sangat diberkati, dan bahkan dia disebut orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Dan ada yang berkata bahwa Abraham itu orang yang memang bapa orang beriman. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kenapa hal itu bisa diterima oleh yang namanya Abraham. Apakah dia spesial di mata Tuhan? Saya katakan semua ciptaan Tuhan sama di matanya. Tidak ada bedanya, amin. Bahkan Alkitab mencatat Elia berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan tidak turun, dan Elia berdoa supaya hujan turun, jadi mujizat terjadi. Tetapi Alkitab mencatat dia sama manusia biasa seperti kita, amin. Tidak ada bedanya Bapak Ibu, tidak ada campuran atau katakanlah kalau pemahaman ajaran yang lain mengatakan seperti ini, ada titisan dewa, titisan ini, titisan, tidak ada sama sekali. Semua nabi kitab yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka sama manusia seperti kita ini. Amin. Tapi yang membuat Abraham menjadi bapa orang beriman, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada dua. Nanti kita lihat saat di mana tertulis, ada dua kesalahan Abraham yang akan kita lihat hari ini. Dan sama.
Engkau juga punya kesalahan dan Abraham juga punya kesalahan. Tapi hari ini kita mau belajar kenapa Abraham bisa diberkati dan kenapa Abraham bisa menerima atau menyandang status bapa orang beriman. Yang pertama, kesalahan Abraham, dia berbohong. Ketika ada kelaparan di tanah yang mereka tempati, lalu mereka pergi ke Mesir. Dan dia berkata kepada istrinya, nanti kalau mereka bertanya, jangan katakan aku suamimu. Kalau engkau katakan aku suamimu, aku akan dibunuh. Karena mereka pasti mencintaimu. Lalu apa yang saya katakan? Katakanlah saya, saudaramu laki-laki. Lihat kebohongan Abraham. Dan kesalahan yang kedua, Tuhan sudah berfirman kepada dia, Abraham, kalau ada di dunia ini yang sanggup menghitung debu, maka keturunanmu juga bisa dihitung. Tetapi tidak ada yang bisa menghitung, maka sebanyak itu keturunan. Tetapi Abraham meragukan itu karena pengaruh daripada istrinya. Istrinya berkata, ambillah Hagar, pembantumu itu, ambillah supaya engkau memiliki keturunan. Dan dia mengambil. Dasar apa dia mengambilnya? Dasar dia meragukan firman Tuhan. Ada kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan ini hampir sama yang dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang, berbohong dan tidak percaya akan firman Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Jadi dia Pak Pendeta, saya meniru Abraham, tapi meniru bohongnya dan meniru tidak percayanya. Ya jangan pula begitu. Kalau bisa saya meniru Abraham karena apa? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang membuat Abraham spesial. Dan ini bisa dipelajari oleh semua orang. Kalau dia benar-benar ingin menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan taat, maka kita bisa sama. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga bisa memberkatimu. Amin. Amin. Apa yang membuat Abraham disebut bapa orang beriman? Hanya satu, ketaatannya. Inilah yang membuat Abraham dengan kita berbeda, ketaatan. Kita pengen diberkati tapi tidak taat. Kita pengen keberhasilan tapi tidak taat. Kita ingin benar-benar kehidupan perekonomian kita naik tapi kita tidak taat. Kita ingin pelaku mujizat tapi kita tidak taat. Abraham juga melakukan kesalahan, tapi dia belajar taat dan belajar taat sampai dia mencapai bapa orang beriman. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga saya katakan engkau mungkin punya kesalahan, tapi hari ini mari kita belajar berubah, belajar taat sampai kita sama. Dan Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Harus dong Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat yang pertama, ketaatan Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai 9. Jadi tidak ada yang membuat Abraham berbeda. Apakah dia titisan-titisan dewa atau apa? Apakah dia campuran dari perjanjian baru ke perjanjian lama? No. Tidak ada, hanya satu, ketaatannya. Mari sama-sama katakan taat. Kenapa gak semangat ini? Sama-sama katakan saya taat. Saya taat. Oke, lihat ya, kalau ada yang gusar dengarkan firman Tuhan berarti tidak taat. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Lihat, masih Abraham, belum Abraham. Jadi Abraham itu artinya Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Jadi Abraham ada artinya. Saya sudah pernah sampaikan, kalau mau buat nama, buat artinya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti malam apalah arti namaku ya? Kalau tidak ada, makanya saya kalau ketemu sama orang, kenalan siapa namanya ini, apa artinya? Selalu saya tanya apa artinya. Ketika kamu mengerti arti namamu, setiap engkau kenal. Contoh, kalau saya katakan nama saya Kardi dan saya beriman, arti nama Kardi itu contoh diberkati. Maka setiap saya kenalan sama orang, pasti saya katakan siapa namanya? Diberkati. Siapa namanya? Diberkati. Amin. Jadi kalau namamu ada sesuatu yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan, imani saja dalam nama Yesus. Arti nama saya diberkati. Haleluya. Lihat ayat selanjutnya. Aku akan membuat, tadi belum selesai kita baca. Ayo ulang ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama, ketaatan Abraham dimulai dari sini. Dia punya harta. Dia punya harta benda yang membuat dia berkecukupan. Tapi Tuhan berfirman seperti ini, pergilah, tinggalkanlah kota. Maka selalu saya katakan, kalau ada orang mengajar saya untuk melayani di sebuah daerah yang lebih menjamin kehidupan, selalu saya katakan, kalau Tuhan nggak berfirman, kalau Tuhan nggak berbicara melalui siapapun untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke satu daerah, saya tidak akan pergi. Loh, kalau Pak Pendeta Tuhan bilang kamu pergi ke satu daerah yang lebih terpencil, mau? Ya kalau Tuhan yang bilang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lihat, kita lanjut terus. Yang kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Coba bayangin Bapak Ibu, kamu di tempat ini, katakan sudah punya harta, punya tabungan, punya fasilitas, punya semuanya, kebutuhan primer, sekunder, semuanya tercukupi, bahkan berkelimpahan. Tiba-tiba Tuhan bilang seperti ini, kamu saya perintahkan pergi ke sana. Dan tempat itu kamu nggak pernah dengar, nggak pernah tahu apakah itu di tanahnya subur, apakah itu daerahnya ramai atau terpencil, engkau tidak pernah dengar. Apakah engkau bisa seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Palingan kamu akan googling, ini di mana daerah ini? Tuhan bilang saya ke sana. Kamu pasti cari tahu. Tapi Abraham ini yang membuat dia berbeda. Dia taat sama Tuhan, walaupun dia sudah berkecukupan. Tuhan perintahkan tinggalkan daerah itu, pergi kemana yang akan saya utus. Abraham bilang, lihat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, sebelum kita lihat ketaatan Abraham, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buat mulai dari dan memberkati engkau sama-sama serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi gini, ada sesuatu yang kita pelajari dari kata engkau akan menjadi berkat. Banyak orang Kristen selalu mencari berkat. Banyak orang Kristen selalu memohon doa supaya apa yang dikerjakannya diberkati, memohon doa supaya apa yang dia buat sesuai dengan keinginannya. Maka hari ini ada sesuatu yang lebih. Apakah salah Pak Pendeta memohon doa? Tidak salah, saya katakan tidak salah. Tapi ada yang lebih lagi yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang cari berkat tanpa sadar bahwa dirinya adalah berkat. Amin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Engkau sedang mencari sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu. Maka kita mencatat dalam Matius 6, apa engkau bedanya dengan yang tidak punya Allah? Engkau khawatir terhadap makanan, engkau khawatir terhadap pakaian, engkau khawatir terhadap minuman. Orang sibuk cari itu semua tanpa sadar bahwa engkau akan menjadi berkat. Engkau sendirilah berkat itu. Amin. Tapi engkau tidak akan bisa menjadi berkat tanpa diawali dengan ketaatan. Taat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata engkau harus setia beribadah kepada Tuhan Allahmu supaya engkau diberkati, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan segala musuhmu dijauhkan, segala penyakit dijauhkan daripadamu. Tapi engkau tidak belajar setia. Terus yang mau disalahkan siapa? Dirimu sendiri, bukan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah cari berkat. Sebab Tuhan melalui Abraham telah berfirman kepada Abraham dan seluruh keturunannya, engkau dan saya adalah berkat itu. Wow, luar biasa. Mari kita lihat lanjut Bapak Ibu Saudara. Nanti kita lihat mana buktinya kalau memang itu berkat. Nanti kita lihat. Oke, ayat selanjutnya. Kita baca sampai ayat 9.
yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Wow. Olehmu, jadi begini, berkat Abraham sebenarnya adalah berkat, katakan saya juga. Lihat ini ayatnya. Oleh dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kalau engkau sadar, engkaulah berkat itu. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau engkau sadar, jangan cari berkat, sebab engkau sendirilah berkat itu. Maka olehmu saudara-saudaramu akan diberkati. Amin. Amin. Ada yang lebih tinggi dari selama ini cara berpikir kita yang lain. Ada yang lebih luas yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi selalu saya ingatkan, kenapa oleh Abraham dunia diberkati? Karena ketaatannya. Terus bagaimana caranya oleh saya, saudara-saudara saya, bisa saya menjadi berkat bagi mereka? Pertama saya katakan, taat, titik. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi aku orang beriman bisa dibuktikan dari ketaatan. Haleluya. Ayo kita lanjut ayat selanjutnya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Wow. Ini nanti lihat Bapak Ibu, dari daerahnya ke Haran itu cukup menempuh jarak yang cukup Bapak Ibu Saudara. Bayangin, saya nggak tahu karena tidak dituliskan kendaraan yang dia gunakan apa. Tapi zaman sekarang tidak akan ada umur 75 tahun merantau. Siapa pernah lihat umur 75 tahun merantau? Dia udah punya anak cucu, udahlah pikir dulu aku merantau. Tapi bagi Tuhan, ketika itu perintah untukmu pergi merantau. Mau umurmu 75, katakan, ya Tuhan, aku mau taat. Amin. Amin. Oh, amin semua ini. Jadi kalau saya ajak penginjilan ke Lain-Markelan, amin. Amin. Oh, amin ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, umur 75 tahun. Kita bisa bayangkan, ya. Terus kalau merantau gimana caranya ya? Bawa anak cucu atau gimana? Lihat Bapak Ibu Saudara. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Terus ayat selanjutnya, Abraham membawa Sarai, istrinya. Jadi istri Abraham adalah Sarai. Tadi saya katakan, tetapi karena Sarai mandul, maka dia tidak yakin firman Tuhan yang mengatakan seluruh keturunanmu akan seperti debu. Dia tidak yakin sepenuhnya, percaya tapi meragukannya. Maka dia mengambil Hagar menjadi istrinya dan melahirkan yang namanya Ismail. Dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sini. Terus ayat selanjutnya, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Baru dia melihat, oh ini rupanya Kanaan, ini rupanya yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Makanya namanya tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan, pergilah ke tanah yang sudah saya siapkan. Terus ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika itu Oke, kemudian sama-sama. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan ia di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat terakhir 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan
Negev. Dan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia taat kepada perintah Tuhan. Saya mau katakan, supaya engkau disebut orang yang beriman, taatlah kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Loh, sejauh mana saya taat? Sejauh Roh Kudus memimpin kita. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan karena ketaatannya, kita lompat ke Kejadian 13. Dari 10 ke Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Lihat. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi nanti baca di ayat pasal 12 di mana Abraham berbohong tentang istrinya. Ayat selanjutnya. Adapun Abraham, apa Bapak Ibu? Sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Tuhan, kalau nanti kembali kita ke Kejadian 12 tadi, Tuhan telah berfirman, aku akan memberkati engkau di sana. Nyata firman Tuhan, diberkati. Ayat selanjutnya, 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Terus, ayat selanjutnya, sama-sama. Ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu, di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Masih Abraham, belum Abraham. Terus, ayat selanjutnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lihat Bapak Ibu, lihat, benar-benar karena Abraham, berkat tersebut adalah Abraham, maka Lot, sebenarnya Lot ini manggil paman sama Abraham. Mari kita lihat, betul kayak yang saya katakan. Kita simpan sebentar. Mari kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 27. Jadi kalau bahasa Batak, si Lot ini berenya Abraham, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini benar-benar nanti, kalau saya buat bahasa yang sangat-sangat kasar, sebenarnya ada nanti dari budaya kita yang benar-benar diguliti oleh firman Tuhan ini, ditampar kita nanti sebagai orang Batak memiliki budaya tersebut. Mari kita lihat apa budaya yang mana. Lihat, inilah keturunan Terah, sama-sama. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakan Lot. Jadi sebenarnya Lot itu adalah keponakannya, atau Lot manggil paman kepada Abram. Terus kita lihat ke yang tadi, Kejadian tadi 13. Mari kita lihat budaya yang mana yang akan membuat kita malu sebagai orang Batak. Tapi dalam konteks ini ya, dalam konteks yang lain kita bangga sebagai orang Batak. Amin. Amin. Ada beberapa sesuatu, ada beberapa hal yang harus kita luruskan supaya keegoisan kita yang diturunkan oleh nenek moyang kita bisa kita rubah berdasarkan firman Tuhan. Yang mau berubah katakan amin. Amin. Yang mau taat katakan amin. Amin. Sama-sama katakan saya taat. Saya taat. Haleluya. Sama-sama kita baca. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Wow, saking banyaknya harta mereka, mereka harus cari tempat yang lebih luas. Terus ayat selanjutnya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi karyawannya Abram dan karyawan berenya si Lot berantem. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Terus, kenapa berantem? Maka berkatalah Abram kepada Lot, sama-sama, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Yang pertama, Abram sedang menampar kita sebagai orang Batak. Biasanya kalau tulang itu harus mengalah berenya. Darung supang tulang mudik. Ikola sudah diberkati wanita. Kalau engkau melawan aku tulangmu, engkau tidak akan diberkati. Halo Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham terbalik. Dia bilang seperti ini. Bukankah kita kerabat? Janganlah gara-gara itu kita berantem. Amin. Siapa yang mau berani melakukan ini untuk berenya? Amin. Halo Bapak Ibu Saudara.
Siapa yang berani melakukan ini? Walaupun engkau paling atas, engkau berani berkata, bukankah kita kerabat? Amin. Amin. Siap berubah Bapak Ibu? Amin. Mau bertobat Bapak Ibu? Amin. Kamu gak ada sopan, masih anak-anak, aku lebih tua. Oke, kita lanjut. Ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak sesuatu hal yang kita pelajari membuat Abraham disebut Bapa orang percaya. Sama-sama kita baca. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa Bapak Ibu. Harusnya tulang yang membagi kepada belenya. Tapi ini tidak. Apa yang dilakukan? Pilihlah punyamu bere. Pilih. Ambil punyamu, ambil. Sisanya sama aku. Yang terbaik pun sama aku, tidak apa-apa. Wow. Kalau orang Batak gak berlaku seperti itu. Orang Batak harus hormat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya katakan tidak salah menghormati tulang. Ya, memang kita harus, jangankan tulang kita, yang lebih tua pun harus kita hormati. Tapi jangan gunakan tatanan-tatanan itu menjadi alasan menindas yang di bawah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan buat itu alasan untuk menindas orang-orang yang paling bawah. Lihat, ayat selanjutnya, ayat 10. Ini yang lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar, kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar orang yang melakukan firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Joab. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Lihat. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sama-sama. Seperti Tanah Mesir. Taman Eden. Taman Tuhan ini Taman Eden. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itulah kenapa Lot memilih tanah ini. Karena dilihatnya tanah itu seperti Taman Eden. Tanah yang dibentuk oleh Tuhan. Bayangin luar biasanya Abraham Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, kalau ada engkau sudah melihat ada pilihan A dan B. Dalam pilihan hanya buah-buahan, dalam pilihan A dan pilihan B ada uang, ada emas, ada semuanya harta. Lalu engkau berkata ke kawanmu, pilihlah yang mana kau suka. Ini gak masuk akal sama sekali. Tapi karena Abraham percaya, bukan mencari berkat, sebab aku berkatnya. Amin? Amin, bisa dipahami? Nah, ini yang luar biasa. Dia kasih kepada Lot, di mana Lot adalah keponakannya, memilih sesuatu. Dan Lot melihat ada Taman Eden di sini, seperti Taman Eden. Taman Tuhan itu maksudnya Taman Eden. Sama seperti Taman Eden. Lu bayangin Bapak Ibu Saudara. Adakah manusia seperti itu? Udah melihat emas, melihat perak, lalu dia bilang pilih yang mana kau suka. Nah, gak ada kita temukan manusia seperti ini. Selain Abraham, amin. Dan katakan, saya satu-satunya, salah satunya. Saya satu-satunya. Oke, buktikan Bapak Ibu Saudara. Kita udah tahu itu mas. Dan di sini bukan ada apa-apa. Masih berani dia kasih pilihan. Lihat, ini yang saya katakan tadi, bahwa Abrahamlah berkat. Jadi apapun yang dia pegang akan diberkati. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kecewa karena kau melihat tabunganmu sedang kosong. Jangan kecewa karena orang lain seolah-olah lebih diberkati. Jangan kecewa karena orang lebih banyak penghasilannya. Stop. Engkau sendiri sudah menjadi berkat. Amin. Tunjuk dirimu, katakan, sayalah berkat itu. Kok ragu Bapak Ibu Saudara? Kenapa ragu dengan yang berkatakan? Sayalah berkat itu. Amin. Jadi kau tidak akan perlu susah payah memikirkan yang lain. Dan apa yang terjadi? Walaupun Lot memilih yang seperti Taman Eden, ayat 11. Ini yang saya katakan ketaatan yang dimiliki oleh Abraham membuat dia menjadi benar-benar berkat.
bagi semua bangsa-bangsa. Sama-sama kita baca 1, 3. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dia pilih taman yang begitu indah tadi. Ayat selanjutnya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Terus ayat selanjutnya. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lihat, apa yang menjadi berkat di mata manusia belum tentu mendatangkan kebaikan bagimu. Tetapi apa yang sudah menjadi berkat di mata Tuhan dipastikan mendatangkan kebaikan kepadamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita kembali ke yang tadi, kepada Kejadian 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Kejadian 12 ayat 2. 1 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi sudah mengerti Bapak Ibu? Amin. Jangan pernah kecewa karena engkau tidak melihat ada sesuatu yang membuatmu seolah-olah orang yang diberkati. Stop. Sebab engkau sendiri telah menjadi berkat di buat Tuhan. Tapi yang pertama, taat, dan taat. Sama-sama katakan taat. Taat. Oh, haleluya. Saya mau taat. Di dalam nama Yesus saya mau taat. Di dalam nama Yesus saya mau taat. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan pemain musiknya Bapak Ibu Saudara. Mari. Jadi engkau tidak akan pernah kecewa lagi terhadap harta dunia ini. Sebab engkau sendirilah harta surga yang dibuat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita bernyanyi Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian yang paling menyembah dalam kudus hadirat. Ah
saudara masih ada waktu kita sedih. Mari silakan untuk maju. Bapak Ibu Saudara yang ingin juga didoakan, silakan maju ke depan. Ku yakin
Ajarlah kami Tuhan tidak pernah lupa bersyukur. Terkadang saat kami nyaman, kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami jatuh ke dalam pencobaan, kami mulai datang kepada-Mu. Walaupun kami tahu Engkau tidak pernah menolak kami ya Tuhan. Engkau selalu terima kami, menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah kami dengarkan dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah membebaskan kami dari setiap kuasa kegelapan dan membawa kami kepada lebih daripada kemenangan. Bapa, biarlah bimbingan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh-Mu membuat kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu tanpa tuntunan Roh Kudus, arah jalan kami tidak akan menentu. Tapi kami percaya saat Roh-Mu membimbing kami, arah kami, pandangan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih atas segalanya. Kami mengakhiri firman Tuhan saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya berkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Shalom Bapak Ibu. Sungguh firman yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan hanya meminta kita sebagai orang yang taat, sebab Dia adalah Tuhan yang setia, setia pada setiap janjinya, setia kepada kita. Dia berjanji, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan, sebagian berkat yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian kita. Ku berikan syukurku.
Masih seperti biasanya, pada hari Rabu dan hari Sabtu kita adakan doa di gereja kita dimulai pukul 8 malam. Kami undang Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir, bisa hadir di gereja kita setiap hari Rabu dan Sabtu. Pengumuman selanjutnya akan diumumkan oleh Bendahara Pembangunan. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sebagai pengumuman tambahan, melaporkan perkembangan keuangan kita, khususnya pembangunan gedung gereja yang sedang berlangsung. Pada hari ini, minggu ibadah kita saat ini, sebagai laporan keuangan untuk kas pembangunan selama bulan Februari sampai hari ini. Sebagaimana telah diumumkan di bulan yang lalu, kas pembangunan kita di minus di 8.905.000, dan selama bulan Februari terkumpul persembahan ketiga sebanyak 684.000, dan persembahan kasih yang bersumber dari jemaat maupun dari donatur di gereja kita dan di luar gereja kita, puji Tuhan, terkumpul sebanyak 7.150.000. Jadi